Selama abad ke-7 dan ke-8, ketika raja-raja kerajaan Franka secara bertahap kehilangan kekuasaan mereka, para menteri istana, yakni para pejabat pribadi utama dari raja, mengambil alih kendali kerajaan. Salah satu di antara para menteri tersebut bernama Pepin, akhirnya mengambil langkah logis untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Franka untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Setelah kematiannya pada tahun 768, putranya naik tahta kerajaan Franka. Raja baru ini adalah penguasa yang dinamis dan kuat yang dikenal dalam sejarah sebagai Charles yang Agung atau Charlemagne, dari bahasa Latin untuk Charles yang Agung yaitu Carolus Magnus. Dia adalah seseorang yang teguh dan tegas, cerdas dan penuh rasa ingin tahu, seorang negarawan yang kuat dan seorang Kristen yang taat. Meskipun tidak dapat membaca atau menulis, ia adalah seorang penyokong pembelajaran atau pendidikan yang baik. Dalam serangkaian kampanye militer, ia lebih jauh lagi memperluas wilayah yang ia warisi dan menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Karolingia. Pada puncaknya, Kekaisaran Charlemagne meliputi sebagian besar Eropa Barat dan Tengah. Baru pada masa Napoleon pada abad ke-19, kekaisaran sebesar itu terlihat lagi di Eropa. Charlemagne melanjutkan upaya ayahnya dalam menjalankan kerajaan Karolingian. Selain staf pribadinya, administrasi kerajaan Charlemagne bertumpu pada peran para bangsawan sebagai perwakilan utama raja di daerah-daerah lokal. Sebagai pengawasan yang penting terhadap kekuasaan para bangsawan, Charlemagne membentuk misi Dominici. Ini adalah dua orang yang dikirim ke distrik-distrik lokal untuk memastikan bahwa para bangsawan melaksanakan keinginan atau tugasnya. Mereka, misi Dominici, memiliki kekuatan untuk memecat para bangsawan jika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga menjadikan misi Dominici sebagai instrumen penting dalam memperkuat kekuasaan kerajaan. Seiring bertambahnya kekuasaan Charlemagne, begitu jugalah reputasinya sebagai penguasa Kristen yang paling berkuasa di wilayah yang disebut seorang biarawan sebagai kerajaan Eropa. Pada tahun 800, Charlemagne memperoleh gelar baru, Kaisar Romawi. Namun sebenarnya kepentingan dari penobatan kekaisaran ini telah banyak diperdebatkan oleh para sejarawan. Para sejarawan bahkan tidak yakin apakah Paus atau Charlemagne yang memprakarsai ide tersebut ketika mereka bertemu pada musim panas di tahun 799 di Paderborn di tanah Jerman. Atau apakah Charles senang atau tidak senang dengan hal ini? Penobatan seorang kaisar oleh seorang paus merupakan hal yang signifikan dalam memulai era baru hubungan antara paus dan kaisar di abad pertengahan. Bagaimanapun, penobatan Charlemagne sebagai seorang kaisar Romawi menunjukkan kekuatan konsep kekaisaran Romawi yang bertahan lama, bahkan setelah 300 tahun. Yang lebih penting lagi, penobatan ini melambangkan peleburan unsur-unsur Romawi, Kristen, dan Jermanik menjadi satu padu. Maka pertanyaan muncul, apakah perpaduan ini merupakan fondasi peradaban Eropa? Seorang raja Jermanik telah dinobatkan sebagai kaisar Romawi oleh pemimpin spiritual Kristen Barat. Charlemagne telah menciptakan sebuah kekaisaran yang membentang dari Laut Utara ke Italia dan dari Samudra Atlantik ke Sungai Danube. Ini sangat berbeda dengan kekaisaran Romawi yang mencakup sebagian besar dunia Mediterania. Apakah sebuah peradaban yang baru telah muncul? Dan haruskah Charlemagne dianggap seperti yang dikatakan oleh salah satu penulis biografinya sebagai Bapak Eropa? Sejarawan lain berpendapat bahwa hanya ada sedikit rasa kebersamaan di Eropa sebelum tahun 1000. Ada yang mengatakan bahwa Eropa tidak lahir pada awal abad pertengahan, tidak ada budaya Eropa yang sama, dan tentu saja tidak ada satu perekonomian Eropa.